Apple, Google, Pepsi, Coca-Cola yang notabene kompetitornya Pepsi, kemudian ada Tesla, Microsoft, Meta Platform, semuanya benar dimiliki oleh Vanguard dan BlackRock. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa pemilik Vanguard dan BlackRock? Jangan-jangan Rothschild Family, elit global, Illuminati, Freemason. Wow. Ada beberapa komentar di channel ini yang sejak lama saya agendakan untuk saya bahas. Namun berhubung banyak video lain yang lebih mendesak untuk segera digarap, makanya jadi tertunda terus. Video ini adalah menjawab pertanyaan saudara Lipston Crew pada video yang berjudul Membongkar Dark Secret The Fed, Elit Global. Anda bisa temukan videonya pada link yang ini. Nah, jika dalam video tersebut saya pada dasarnya membongkar penyesatan teori konspirasi seputar The Fed, maka kali ini saya akan membongkar penyesatan teori konspirasi seputar Vanguard dan BlackRock, di mana sesungguhnya debunking yang sama sudah dilakukan Reuters Fact Check sejak tanggal 20 April 2022. Pada tanggal tersebut, ada sebuah artikel dari Reuters Fact Check yang pada dasarnya debunking sebuah video yang sempat beredar di sosial media sehubungan dengan BlackRock dan Vanguard yang memiliki semua perusahaan terbesar di dunia. Meskipun hal ini ada benarnya, namun video klip yang berdasarkan informasi Reuters diunggah ke akun Instagram bernama Phone Consciousness oleh yang bersangkutan pada tanggal 6 Maret 2022, jelas-jelas menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu tidak paham apa itu index fund dan ETF. Jika ternyata Anda menemukan cerita yang sama di sosial media, yakni seluruh perusahaan-perusahaan terbesar di dunia seperti Apple, Google, Pepsi, Coca-Cola, Tesla, Microsoft, Facebook yang sekarang berubah namanya menjadi Meta Platform, itu dimiliki oleh Vanguard Group dan BlackRock Incorporated, maka Anda sebenarnya sudah mendengarkan teori konspirasi yang sesungguhnya hanya copy-paste dari video Phone Consciousness yang kemudian sejak lama dibongkar oleh Reuters Fact Check tersebut. Oke, sekarang coba lihat fakta berikut ini. Anda bisa pergunakan data dari Yahoo Finance. Dan coba kita lihat, ternyata benar Apple, Google, Pepsi, Coca-Cola yang notabene kompetitornya Pepsi, kemudian ada Tesla, Microsoft, Meta Platform, semuanya benar dimiliki oleh Vanguard dan BlackRock. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa pemilik Vanguard dan BlackRock? Jangan-jangan Rothschild Family, elit global, Illuminati, Freemason. Wow. Seandainya Anda mau usaha sedikit aja lagi, nggak berat-berat kok, cuman scroll down mouse aja, Anda akan temukan, misalnya saya buka lagi nih Yahoo Finance dan kita buka saham Microsoft, Anda akan ketemu top institutional holders dan sekarang usaha dikit scroll down, Anda akan ketemu top mutual fund holders. Ada Vanguard Total Stock Market Index Fund, kemudian Vanguard 500 Index Fund. Keduanya adalah reksadana index fund yang dikelola Vanguard. Kemudian ada Fidelity 500 Index Fund. Kemudian di situ ada iShares Core S&P 500 ETF. ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, yakni semacam reksadana namun diperjualbelikan di pasar modal layaknya selembar saham. Dan tahukah Anda iShares ETF itu penerbitnya siapa? Itu adalah ETF yang diluncurkan BlackRock. Jadi kalau ketemu kata iShares berarti itu adalah produk dari BlackRock. Vanguard 500 Index Fund itu kodenya adalah VOO. Sementara iShares Core S&P 500 ETF itu kodenya adalah IVV. Ada lagi satu S&P 500 Index Fund di mana banyak di antara kita yang invest di situ. Namanya SPY, SPY kodenya. Nah, VOO, IVV dan SPY adalah
ETF yang berisikan 500 saham unggulan di Bursa Amerika. Ketiganya memiliki pergerakan yang sama persis. Perhatikan charts ini, kendati pun ada 3 charts, yaitu IVV warna biru, VOO warna ungu, dan SPY warna pink. Namun karena pergerakan ketiganya itu sama persis, maka nampaknya seperti satu chart saja. Padahal ini sebenarnya ada 3. Nah, terus gimana cerita elit globalnya? Oke, gini saya jelasin dulu. Ketika saya investasi di VOO misalnya, saya membeli VOO bisa 1 lembar atau ratusan lembar, ya suka-suka saya. Kemudian ada banyak orang lain lagi di Amerika dan belahan dunia lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Maka uang kita ini oleh broker dibelikan VOO di market. Broker bisa membelinya dari orang lain yang karena satu dan lain hal menjual VOO-nya. Atau broker kita ini membelinya dari Vanguard, di mana Vanguard akan langsung menggunakan uang tersebut untuk membelikan saham-saham S&P 500 sesuai dengan jumlah komposisi ke-500 saham tersebut dalam indeks S&P 500. Itu sebabnya jika Anda lihat pemilik Apple, Google, Microsoft, Meta Platform, Pepsi, Coca-Cola adalah Vanguard dan BlackRock. Namun jangan lupa uang yang digunakan untuk membeli saham-saham tersebut adalah uang klien mereka yang beli ETF, VOO, atau IVV melalui broker masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah BlackRock dan Vanguard tidak memiliki semua perusahaan terbesar di dunia. Mereka itu menginvestasikan triliunan dolar ke perusahaan terkemuka atas nama klien mereka yang pada akhirnya memiliki sahamnya. Harap diingat bahwa triliunan dolar tersebut bukan uang milik mereka, melainkan milik para investornya. Siapapun yang menciptakan teori konspirasi ini atau meyakininya dan kemudian turut menyebarkannya, nampaknya memang karena tidak paham akan indeks fund dan ETF, sehingga menjadi korban teori konspirasi yang sesungguhnya sudah dibongkar Reuters Fact Check sejak tanggal 20 April 2022. Supaya Anda tidak tersesat lagi, maka sekarang saya akan jelaskan kepada Anda perihal indeks fund dan ETF. Jadi Anda sudah siapin kopi nggak? Ya, kita mulai sekarang dari indeks saham dulu. Apa itu indeks saham? Indeks saham adalah suatu angka untuk melacak dan mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan atau sekelompok saham tertentu. Guna menjelaskan hal ini, saya akan kembali ke tahun 1896, tepatnya tanggal 26 Mei 1896. Saat itu di kota New York, Amerika Serikat, ada seorang jurnalis keuangan, wartawan Wall Street Journal, Charles Henry Dow namanya. Guna menjelaskan kinerja New York Stock Exchange saat itu, dia kemudian memilih 12 saham unggulan yang merupakan leader dari masing-masing industri di kala itu. Anda bisa lihat daftarnya di tabel ini. Kemudian, tiap hari dia mengalihkan harga saham dengan jumlah volume transaksi, kemudian ditotal semua, dijumlah, dan dibagi dengan total volume transaksi hari itu. Sehingga muncul sebuah angka yang merupakan weighted average atau rata-rata tertimbang dari total ke-12 saham tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, angka itu kemudian dikenal dengan sebutan The Dow Jones Industrial Average, disingkat DJIA. Pada tanggal 1 Oktober 1928, sejalan dengan berkembangnya New York Stock Exchange dan ekonomi Amerika pada saat itu, 12 itu sekarang berkembang menjadi 30. Sejak saat itu, Dow Jones Industrial Average atau yang juga populer dikenal dengan sebutan Dow Jones Index ini bukan terdiri dari 12 lagi, tapi disebut The Dow 30 karena isinya ada 30 saham. Pada tahun 1957, Standard & Poor's
salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Amerika, kemudian memperkenalkan sebuah indeks yang hingga kini di kalangan investor dipakai sebagai indeks yang paling mewakili kinerja keseluruhan bursa saham Amerika. S&P 500 namanya. Dilihat dari namanya, maka isinya bukan hanya 30 saham seperti indeks Dow Jones, melainkan ada 500 perusahaan terbesar di Amerika yang berasal dari berbagai macam sektor industri. Anda bisa lihat daftar 500 saham tersebut pada diagram ini. Ini namanya adalah stock heat map, di mana tiap peta mewakili satu saham. Ukuran petanya mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Dari sini Anda bisa lihat bahwa perusahaan terbesar di Amerika saat ini adalah Apple Incorporated, kemudian ada Microsoft, ada Google, Amazon, Nvidia, Tesla, dan seterusnya. Sampai saat ini Anda mungkin bertanya, emang apa gunanya sih bikin indeks rata-rata kayak gitu? Salah satu fungsi yang paling populer adalah digunakan untuk mengukur kinerjanya fund manager reksadana. S&P 500 Index adalah benchmark atau tolak ukur yang digunakan oleh fund management industry guna menilai suatu reksadana kinerjanya tahun itu bagus atau buruk. Apabila dalam setahun itu performanya mengungguli S&P 500 Index, maka kinerja reksadana tersebut dinilai bagus atau beat the index. Jika Anda pernah baca bukunya Peter Lynch, judulnya Beating the Street, itu maksudnya adalah mengalahkan atau mengungguli Wall Street atau mengungguli kinerjanya S&P 500 Index. Anda mungkin bertanya lagi, emangnya berapa sih kinerja rata-rata S&P 500 Index tiap tahunnya? Hingga saat ini, rata-rata kinerja S&P 500 adalah 12,173% per tahunnya. Mengetahui hal ini mungkin sebagian dari Anda akan kaget. Hah? Cuman 12,173% per tahun? Kok kecil banget? Kalau cuman 12% itu mah sebulan kali. Ya... Saya nggak salah data ya, dan saya nggak keliru. Zaman dulu saya juga pernah punya pemikiran kayak gitu. Tapi orang seluruh dunia itu sudah mencoba, dan kenyataannya dari seluruh Wall Street professional tiap tahun tidak lebih dari 20% aja yang berhasil beating the street. Di mana yang bisa konsisten tiap tahun beating the street? Ya, itu malah jumlahnya bisa dihitung pakai jari aja. Kemudian pada tahun 1975, ada seorang manajer investasi, namanya John C. Bogle. Dia mendirikan sebuah perusahaan yang sangat unik kala itu, namanya Vanguard Group Incorporated. Dia ini punya ide yang sangat brilian. Jika sedemikian susahnya menaklukkan S&P 500 secara konsisten tiap tahun, tidak lebih dari 20% Wall Street professional yang berhasil lakukan itu, di mana itu pun tidak konsisten, kadang si A, tahun berikutnya si B, dan seterusnya, maka kenapa kok nggak bikin aja satu sistem di mana dana yang dikelola tidak perlu lagi dikelola secara efektif, melainkan langsung dibelikan saja 500 saham unggulan indeks S&P 500 langsung dengan proporsi komposisi sesuai dengan bobot persentasenya dalam S&P 500. Dengan demikian sudah tidak perlu repot-repot lagi mikirin analisa macam-macam, tidak perlu lagi milih saham mana yang undervalue, mana yang overvalue, dan seterusnya. Dengan demikian investor yang punya dana, dananya juga hampir 100% digunakan untuk investasi dan hanya sedikit sekali manajemen fee yang diperlukan. Kenapa? Ya karena nggak dibutuhkan lagi fund manager yang secara aktif menganalisa valuasi saham-saham tersebut. Bayar fund manager mahal. Nah, pada tahun 1976, Vanguard memperkenalkan First Index Investment Trust yang kini berkembang menjadi Vanguard 500 Index Fund. Jangan lupa, berhubung tiap tahun
tidak lebih dari 20% Wall Street Professional yang berhasil mengungguli S&P 500 Index, berarti tiap tahun performa Vanguard 500 Index Fund ini berhasil mengungguli 80% Wall Street Professional secara konsisten. Sederhananya, ketimbang bingung milih sahamnya, kenapa nggak beli benchmarknya aja langsung? Nah, sejak kemunculan Vanguard 500 Index Fund ini, popularitasnya langsung meroket. Investor-investor besar dana pensiun mulai beralih ke Vanguard 500 Index Fund ini. Karya John Bogle ini adalah sebuah temuan, sebuah inovasi legendaris dalam dunia investasi. Di mana kendati pun Vanguard Group Incorporated mengelola triliunan dolar, namun John Bogle sendiri bukanlah seorang bilioner. Nilai kekayaannya hingga akhir hayatnya itu adalah 80 juta US dollar. Jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan total dana kelola Vanguard. Ketika John C. Bogle meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2019, dia meninggalkan sebuah mahakarya revolusioner dalam dunia investasi, Vanguard 500 Index Fund. Indeks fund pertama di dunia. Karena itu bagi seorang fund manager atau investor, cukup sedih rasanya ketika ada yang karena keterbatasan pengetahuannya kemudian mengklaim bahwa Vanguard ini adalah kaki tangan keluarga Rothschild, Illuminati, Freemason, elit global. Pada tanggal 22 Januari 1993, State Street Global Advisor, sebuah divisi investasi dari salah satu investment bank terbesar di Amerika, State Street Corporation, meluncurkan sebuah produk baru yang dikenal dengan sebutan Exchange Traded Fund atau disingkat ETF. Berbeda dengan Index Fund, ETF ini adalah indeks fund yang diperdagangkan di bursa saham layaknya seperti selembar saham. Jadi, melalui ETF, konsep indeks fund yang tadi temuannya John Bogle, kini bisa dibeli pakai aplikasi broker yang kita pakai. Lahirlah ETF pertama di dunia, dikenal dengan sebutan SPDR, Standard and Poor Depository Receipt. Satu lembar portfolio yang diperjualbelikan di bursa saham, di mana dalam satu lembar tersebut isinya ada 500 saham unggulan S&P 500 Index. Ticker simbolnya adalah SPY. Sejak kemunculannya, SPY ETF ini langsung melesat menjadi produk investasi paling populer di bursa Amerika sampai sekarang. Anda bisa temukan SPY ETF ini melalui website Yahoo Finance. Cukup ketikkan SPY pada search box-nya, Anda bisa lihat data-datanya hingga charts-nya. Dan sekarang coba ketik lagi AAPL atau Apple Incorporated di Yahoo Finance, kemudian klik holders lagi, maka Anda akan temukan State Street Corporation sebagai salah satu top institutional holders Apple Incorporated. Begitu juga dengan Microsoft, Google, Pepsi, Amazon, Coca-Cola, dan masih banyak lagi. Itu ada State Street Corporation sebagai salah satu pemilik terbesar saham-saham perusahaan ini. Berarti dengan demikian State Street ini adalah salah satu elit global juga dong. Terus siapa yang punya State Street? Nah, lihat ya. Ini adalah akun Interactive Brokers punya istri saya. Salah satu isi portfolionya adalah SPY ETF. Dan ada juga QQQ ETF. Ada ratusan member Akela yang juga investasi di SPY ETF. Berarti kami semua ini juga termasuk elit global dong. Nah, Anda pengen tahu tampangnya para elit global? Oke. Nah, ya, nih lihat nih fotonya ya. Ini adalah tampang para elit global. Ini adalah screenshot yang dikirimkan beberapa orang member Akela. Demi alasan privasi, identitas pemilik account tidak saya tampilkan. Namun Anda bisa lihat itu ada SPY ETF, itu ada lagi, dan ini juga, dan ini ada lagi. Pada tanggal 1 Mei 1988, 8 orang fund managers dan bankers yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Larry Fink
mendirikan The Blackstone Group, dan di mana salah satu anak perusahaannya bernama BlackRock. Akan tetapi pada tahun 1994, BlackRock ini spin-off dan berdiri sebagai perusahaan manajemen investasi independen. Pada tanggal 15 Mei 2000, karena tidak mau kalah dengan State Street yang sukses dengan SPY ETF-nya, BlackRock kemudian meluncurkan the iShares Core S&P 500 ETF yang kodenya IVV. Dalam waktu singkat, IVV ini bertumbuh pesat. Lantas, bagaimana dengan Vanguard? Bukankah inovasi indeks fund ini awalnya dari inovasi brilian John Bogle? Pada tanggal 7 September 2010, Vanguard kemudian meluncurkan S&P 500 ETF-nya juga, namanya VOO. Oh ya, tadi saya ada singgung sedikit tentang QQQ. Oke, gini ceritanya kalau QQQ. Pada tanggal 8 Februari 1971, lahir bursa baru di New York, namanya National Association of Security Dealers Automated Quotation, disingkat Nasdaq. Ini adalah bursa online pertama di dunia dan gedungnya mengambil lokasi di Times Square, New York. Saham-saham yang IPO di Nasdaq ini adalah saham-saham teknologi. Dan saat ini ada 3.300 emiten yang terdaftar di Nasdaq. Dan dari 3.300 tersebut ada 100 saham terbesar atau saham unggulan yang kemudian oleh Nasdaq dibuat menjadi Nasdaq 100 Index. Pada tanggal 10 Maret 1999, Invesco, sebuah perusahaan manajemen investasi yang berdiri pada tahun 1935 di Atlanta, Georgia, meluncurkan QQQ ETF, yakni ETF yang mengacu pada Nasdaq 100 Index. Jadi, kalau beli QQQ, maka kita dapat satu lembar portfolio yang isinya adalah 100 saham unggulannya Nasdaq. Oke ya guys, saya sudah jelaskan semuanya. Sampai tahap ini berarti pilihan ada di tangan Anda. Silakan ketik di komen, Anda mau kecanduan teori konspirasi Rothschild dan Illuminati atau Anda ingin belajar investasi atau trading yang benar? Silakan ketik di kolom komentar ya. Adakah di antara Anda terus yang ingin tahu apakah ada ETF yang isinya hanyalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi kaidah-kaidah syariah misalnya? Ataukah apakah ada ETF yang mengacu pada komoditas tertentu? Bagaimana dengan kripto ETF? Yang terakhir, mumpung ingat, berhubung ada banyak sekali permintaan analisa saham baik Bursa Efek Indonesia hingga Bursa Amerika, juga komoditi gold, crude oil hingga kripto, Bitcoin, Ethereum, XRP, dan rasanya akan terlalu lama apabila saya harus menunggu saya bikinkan videonya satu persatu. Oleh karenanya, Akela kembali mengundang Bapak Hendra Martono Lim untuk hadir dalam acara Akela Market Review semester kedua tahun 2023 melalui YouTube Live di channel ini dan Facebook Live Trading Nyantai. Dan biar nggak kelamaan, acaranya kita buat Kamis 1 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Dan biar nggak ketinggalan acaranya, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini, aktifkan tombol alertnya, dan bila Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan rekan-rekan Anda, kami akan berterima kasih sekali jika Anda bersedia klik tombol like-nya dan sharing video ini di jejaring sosial Anda. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa di acara live streaming Akela Market Review.